Ya, DPR, pemerintah, dan KPU menyepakati anggaran pemilu 2024 sebesar 76 triliun rupiah. Lalu bagaimana pengelolaan anggaran tersebut? Saya akan membahasnya bersama dengan Komisioner KPU Pusat, ada Mbak Betty Epsilon Idrus. Selamat malam, Mbak Betty. Selamat malam, Mas. Iya, baik. Dan juga ada Dewan Pembina Perludem Mbak Titi Anggreni. Selamat malam, Mbak Titi. Selamat malam Mbak Betty. Hai Mbak Titi, selamat malam. Baik, Mbak Betty, saya ke Mbak Betty terlebih dahulu ya. Ini karena sudah disorot sejak lama dan akhirnya ini ada keputusan yang anggaran pemilu ini jumlahnya fantastis gitu ya, sebesar 76 triliun. Ini apakah sudah ketuk palu Mbak Betty dan akan digunakan untuk apa saja nih anggarannya? Ya, jadi rapat terakhir kemarin masih bersifat brainstorming dalam rapat consignering, Mas. Jadi masih menggali beberapa informasi yang diperlukan dari beberapa pihak, termasuk dari Komisi Pemilihan Umum. Antara lain juga bicara tentang anggaran. Jadi karena ini belum menjadi keputusan dan masih dalam pembahasan, KPU sudah menyampaikan keperluan untuk pemilu tahun 2024, tapi tidak dalam satu masa tahun anggaran gitu ya. Jadi sejak tahun 2022, karena tahapan akan dimulai untuk pemilu 2024 memang hari H pencoblosannya masih 2 tahun lagi kira-kira, tapi tahapannya sudah akan kita mulai per 14 Juni tahun 2022 ini, Mas. Jadi anggaran yang diperlukan dari tahun 2022, 2023 sampai dengan tahapan akhir nanti di 2024 disampaikan memang sebesar sebagaimana yang tadi sudah Mas sebutkan. Jadi ini multi years. Dan keperluannya tidak hanya untuk KPU Republik Indonesia, dalam hal ini juga sampai dengan nanti dengan tingkat TPS 514 kabupaten kota, 34 provinsi, sementara ini sampai dengan sekitar 8 juta pekerja nanti ad hoc pemilu 2024. Baik, Mbak Betty, kalau seandainya ini masih dalam pembahasan lebih lanjut begitu ya, apakah nanti anggaran ini akan bisa lebih turun lagi begitu? Kemungkinan apakah akan turun atau nanti ternyata ini kayaknya belum masuk dalam pos ini misalnya, itu bisa saja, dan kami sedang menunggu hasil rapat konsultasi nanti secara resmi bersama Komisi 2 DPR RI dan pemerintah. Kita nunggu undangannya, Mas. Baik, saya ke Mbak Titi. Mbak Titi, melihat anggaran yang jumlahnya sangat besar dan luar biasa, ini kalau tidak salah naik 4 kali lipat begitu ya, bagaimana Mbak Titi melihat kondisi ini? Iya, pertama begini, memang KPU agak unik ya kali ini. Kalau sebelum-sebelumnya anggaran itu kan per tahun, tapi sekarang pengajuan anggaran itu sekaligus keseluruhan selama pelaksanaan tahun pemilu. Tahun pemilu itu bukan hanya 2024, tetapi dimulai sejak 2022. Karena tahapan pemilu itu berlangsung 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Tapi setelah hari pemungutan suara pun masih berlangsung tahapan pemilu yang berakhir dengan pengucapan sumpah janji calon presiden terpilih. Setelah itu KPU juga masih melakukan tahapan yang namanya evaluasi atas proses penyelenggaraan pemilu. Kalau dulu kan 2019 yang 25 triliun itu hanya untuk 2019 ya. Kalau sekarang itu yang 76 triliun tadi seperti disampaikan oleh Ibu Betty, 2022, 2023, 2024, dan 2025 itu diajukan sekaligus begitu. Nah, memang angkanya menjadi terlihat sangat besar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kita ada konsekuensi-konsekuensi situasi khusus saat ini. Pertama, kita masih berada dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi. Nah, itu kan juga perlu direspon. Yang kedua, kita sering mendorong KPU untuk memberikan apresiasi yang lebih baik kepada petugas pelaksana pemilu di lapangan. 2019 ada 800 lebih petugas KPPS yang meninggal dunia karena ekses kelelahan, karena memang beban pemilunya cukup berat. Itu dirasa perlu untuk memberikan insentif yang lebih baik ya kepada para petugas lapangan. Dan yang terakhir juga soal dorongan agar KPU melakukan inovasi, terobosan demi membuat pemilu kita lebih murah, lebih sederhana, dan lebih mudah begitu ya. Ternyata membuat terobosan itu walaupun tujuannya untuk membuat lebih mudah dan lebih sederhana, ternyata memerlukan biaya, antara lain untuk pengembangan teknologi, infrastruktur yang memfasilitasi teknologi dan seterusnya. Nah, ini bisa dipahami kalau kemudian ada implikasi pada kebutuhan anggaran yang relatif lebih besar.
Dan memang KPU perlu mengajukan anggaran yang mampu memfasilitasi penyelenggaraan tahapan secara berkualitas. Tapi juga jadi wajar publik misalnya menyoroti soal besarnya anggaran ini. Karena kan anggaran pemilu itu diperoleh dari dana publik. Makanya akuntabilitasnya perlu dijelaskan dengan baik oleh KPU sehingga publik bisa teryakinkan. Baik, jadi menurut Mbak Titi ini kondisi anggaran yang sebesar ini masih terbilang wajar begitu Mbak Titi? Nah, wajar atau tidaknya pada kemampuan KPU untuk menjelaskan soal relevansi dan urgensi alokasi anggaran yang diajukan tersebut. Sekarang kalau ada peningkatan anggaran untuk penyelenggaraan pemilu 2024, iya, karena situasi faktual yang tidak terhindarkan. Tadi situasi pandemi menuju endemi yang tetap harus diantisipasi. Dorongan untuk memberikan apresiasi lebih kepada para petugas itu jangan diabaikan karena pemilu Indonesia itu pemilu paling berat dan rumit. Dan jangan sampai petugas kita misalnya mendapatkan akses yang kurang baik. Termasuk juga inovasi teknologi yang bisa membuat pemilu lebih murah. Cuma tadi misalnya di angka 76 triliun itu alokasinya untuk apa saja, lalu kemudian mengapa itu menjadi relevan alokasi sebesar itu, dan juga kemudian bagaimana misalnya upaya KPU di dalam melakukan efisiensi sehingga itu betul-betul angka yang sudah paling efektif dan efisien. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Mbak Titi dan juga Mbak Betty usai jeda ya pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami.